Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ramadan Karim? Semoga sehat senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya sudah sampai di Pulau Dewata, Bali. Kenapa harus Bali? Karena Bali memang selain dikenal sebagai destinasi wisata oleh hampir semua orang, ternyata di Pulau Bali juga terdapat masjid tertua yang sudah ada sekitar abad 17 yang lalu. Subhanallah, siapa yang menyangka ya jika di pulau yang mayoritas agamanya Hindu ini juga terdapat sejarah perkembangan Islam yang melegenda. Setelah mendarat mulus di Bandara I Gusti Ngurah Rai Badung, saya masih harus melanjutkan perjalanan darat menuju Singaraja yang memakan waktu hampir 3 jam. Makanya tidak banyak orang yang mengenal wilayah Singaraja, karena selain letaknya yang jauh, juga bukan tujuan utama wisata. Sungguh indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi jalanan saat ini sangat kondusif dengan sinar matahari yang bersahabat. Alhamdulillah, semoga eksplorasi kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bali memang dikenal dengan adat dan tradisinya yang kental. Sepanjang perjalanan saya tertarik dengan spektrum warna budaya dan nuansa Bali. Sungguh, Bali mempunyai daya pikat tersendiri. Perjalanan kali ini memang butuh waktu lebih lama dan cukup berliku, tapi sangat menyenangkan. Seringkali mobil yang saya tumpangi harus menyusuri lembah, gunung, dan danau. Hawa sejuk ditambah pemandangan rupawan seperti ini memang sulit ditemui di daerah sekitar Jakarta. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, untuk mencapai Singaraja dan Badung, saya melewati kawasan Bedugul yang berhawa sejuk dengan danau Bratan dan danau Buyan yang memukau. Di bibir danau banyak sekali bebek goes yang biasa terdapat di lokasi wisata air, juga beberapa turis yang bersenda gurau. Sekarang saya sudah hampir memasuki wilayah Buleleng dan nuansa Bali berangsur hilang. Rumah-rumah di sini beratapkan seng, tidak ada lagi bunga atau canang yang digantung. Pura juga jarang sekali terlihat di setiap rumah. Memang tradisi Bali orang Buleleng atau Singaraja tidak sekental orang Tabanan atau Gianyar. Karena Buleleng merupakan wilayah Bali yang mempunyai interaksi lebih banyak dengan budaya luar. Buleleng yang terletak di pesisir utara Bali menjadi persinggahan pedagang Arab, pelaut Bugis, Madura, dan budaya lain. Berbeda dengan daerah Bali Selatan seperti Badung atau Kuta yang dulu terisolir dari pengaruh budaya asing. Singaraja adalah kota kecil dan penduduknya tidak seramai Denpasar. Udara di sini termasuk panas karena Singaraja terletak di pinggir pantai. Tapi alhamdulillah, saat sampai di sini banyak awan memayungi dan tujuan saya ke ibu kota Kabupaten Buleleng ini untuk melihat masjid bersejarah yang bernama Masjid Kuna Singaraja. Letaknya yang di tengah-tengah pemukiman penduduk, masjid yang terletak di Kampung Kajanan ini memiliki jalanan masuk yang hanya cukup untuk 1 sepeda motor. Sepintas tidak terlihat adanya bangunan masjid di sana. Tapi ternyata Masjid Kuna Singaraja ini merupakan masjid tertua di Bali. Masjid kuno dikatakan kuno memang satu-satunya masjid tertua yang ada di Bali. Karena menurut sejarah, masjid kuno ini didirikan tahun 1654 Masehi. Adapun yang menjadi ciri khas dari masjid kuno ini yaitu bentuk bangunan masjidnya yang berbentuk sekepat
atau bahasa sekarang dikatakanlah persegi yang lebih tinggi dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar masjid. Dari sekepat inilah berkembang atau dijadikan sarana ibadah bagi para saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang yang datang di Pelabuhan Buleleng, yang berlalu lalang di Tukat Buleleng untuk melaksanakan sholat atau ibadah. Nah, melihat perkembangan ini, masjid kuno yang mulanya berbentuk sekepat atau persegi ini dikembangkan atau dijadikan sebagai tempat satu-satunya tempat ibadah, sehingga menjadi sebuah masjid dengan bantuan atau hadiah dari Raja Buleleng, sehingga didirikanlah masjid ini menjadi seperti ini. Karena lokasinya yang saat itu dekat dengan pelabuhan, maka tidak heran jika masjid ini sering disinggahi umat muslim. Sebagai tempat ibadah umat muslim di Bali, Masjid Kuna Singaraja termasuk yang makmur jamaah, alias lumayan jumlah jamaahnya di tiap waktu sholat. Nah, jangan kemana-mana, karena selepas jeda, Ramadan Karim masih akan kembali mengupas masjid yang pintu dan atapnya merupakan hadiah dari kerajaan Buleleng yang beragama Hindu. Tetap di Ramadan Karim. Masih di Ramadan Karim, dan saya masih di Masjid Kuna Singaraja, Bali. Perkembangan agama Islam di Buleleng tidak lepas dari penyebaran orang Bajo suku Bugis yang sekarang menetap di pesisir pantai Buleleng yang dikenal dengan Kampung Bugis. Orang Bajo mengungsi dan menetap di Buleleng karena terkena dampak abrasi pantai. Tapi tak jauh sebelum orang Bajo menetap di Buleleng, masjid ini pun sudah ada, tapi hanya berupa surau kecil. Buat saya, masjid ini lebih dari sekedar menarik. Selain menyimpan sejarah panjang masa lalu, arsitekturnya pun sangat unik. Seni yang digambarkan merupakan visualisasi flora sebagai bentuk kekayaan dan kedamaian Pulau Bali. Keterkaitan dengan lingkungan, masjid kuno ini memang tidak lepas dari perpaduan dari masyarakat Islam dan Hindu yang ada di Singaraja ini, sehingga dapat dikatakan masjid kuno ini juga miliknya orang Islam, juga miliknya orang Hindu. Mengapa demikian? Karena mayoritas agama Hindu yang ada di Buleleng selalu menghormati masjid ini. Pada saat mengadakan upacara apapun bagi agama Hindu, yang kebetulan pura besarnya itu ada di pinggir pantai Buleleng atau Pelabuhan Buleleng, sehingga orang Hindu yang akan mengadakan upacara adat atau upacara keagamaan, pada saat melewati Masjid Keramat ini atau Masjid Kuno ini selalu berpamitan. Jadi adat beliau atau tradisi orang Hindu selalu menghormatin leluhurnya, karena dia merasa leluhurnya ini ikut andil dalam pendirian Masjid Kuno ini. Karena lihat dari segi ornamen maupun dan sebagainya, itu adalah hadiah dari Raja Buleleng yang notabene jelas agama Hindu. Sehingga penghormatan orang-orang Hindu kepada masjid ini cukup
tinggi. Begitupun dengan umat kita, umat Islam yang ada di sekitar Kampung Kajanan ini, juga antara Hindu dan Islam sudah lama terjalin hubungan yang baik tentang masjid kuno ini. Karena leluhur orang Islam juga ada di sini, leluhur orang Hindu juga ada di sini. Wallahu a'lam, apakah dulunya sudah beragama Islam atau tidak, apakah masih masing-masing dan sebagainya. Meski menjadi rumah ibadah yang telah melewati berbagai masa, masjid ini tidak terlalu menjadi perhatian. Dari masa penjajahan Belanda sampai dengan penjajahan Jepang, memang pelabuhan Buleleng yang ada di utara dari Singaraja ini sangat ramai, baik dari pedagang maupun dari penjajah itu sendiri. Namun ini masjid tetap tidak begitu menjadi perhatian sebetulnya, karena ibaratnya masjid yang berdiri ini hanya sebatas persinggahan atau tempat persinggahan untuk melaksanakan sholat atau ibadah bagi para pedagang maupun dan sebagainya, sehingga tidak menjadi pusat sesuatu, sehingga tidak menjadi perhatian dari masa penjajahan Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Ini tidak akan menjadi perhatian karena kita lihat, satu, letaknya di pinggir sungai dan dipenuhi dengan semak-semak belukar, sehingga tidak menjadi perhatian khusus pada saat-saat ada penjajahan dan sebagainya. Masjid Kuna atau yang biasa disebut juga dengan Masjid Keramat oleh warga Singaraja memiliki 4 tiang sokoguru yang lain dari masjid yang pernah saya datangi. Masjid ini menggunakan batang kelapa sebagai tiang sokogurunya. Dan ini dapat dibuktikan bahwa 4 tiang ini semuanya miring mengikuti arah atau bentuk pohon kelapa. Masjid yang usianya sudah lebih dari 3 abad ini ternyata masih menyimpan beberapa benda bersejarah berupa pintu, jendela, dan mimbar. Ya, itulah keunikan dari atau kekunoan yang ada di masjid ini, yang masih ada di masjid kuno ini. Yang seperti saya tadi katakan, ada hadiah dari Raja Buleleng berupa pintu, jendela, maupun mimbar yang ada di belakang ini. Yang mana dari pintu dan mimbar tersebut jelas sana ada ornamen-ornamen atau pepatraan ciri khas ukiran dari Bali Utara. Masjid yang dulunya sebagai tempat ibadah dan transit para saudagar ini sempat memiliki kolam sebagai tempat wudhu yang digunakan sebagai ritual sumpah. Maka demi mempertahankan akidah Islam dan menyingkirkan syirik, maka kolam itu ditutup dan sekarang dijadikan bangunan SD Negeri nomor 1 Kampung Kajanan. Menarik bukan sejarah dari Masjid Kuna Singaraja ini? Walaupun tidak setenar masjid di sekitarnya, tapi masjid ini sangat unik dan penuh dengan nilai sejarah. Sahabat Ramadan Karim, saat ini saya masih di Bali, tepatnya menuju Karangasem, karena kabar yang saya dapat bahwa di sana terdapat juga masjid tua yang sudah dibangun sejak abad ke-16. Perjalanan yang saya harus tempuh dari Buleleng ke Karangasem sekitar 2 jam 30 menit dengan melewati pantai dan bukit. Bermain sebentar di pantai berpasir hitam untuk sekedar melepas lelah, menghirup udara segar, merasakan hangat matahari mencubit kulit. Pasir di sini pun berwarna hitam yang jika terkena sinar matahari akan berkilau-kilau. Subhanallah. Pasti ada yang bertanya, kenapa pasir di sini warnanya hitam? Karena
terdapat material vulkanik dari gunung berapi, sehingga membuat pasir pantai yang tadinya berwarna putih berubah menjadi hitam karena dibawa oleh aliran sungai. Walaupun jarak pantai dengan gunung berapi jauh, begitu penjelasan ilmiahnya. Perjalanan saya lanjutkan lagi, yang kali ini dengan suasana lebih segar dan tanpa terasa, saya pun sampai di Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem adalah kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Bali. Daerah ini memiliki jumlah masjid dan musola yang cukup banyak. Salah satu penyebabnya karena lokasinya yang berdekatan dengan Lombok, yang mayoritas penduduknya memang beragama Islam. Nama masjid ini adalah Masjid Al-Hikmah yang berada di Kampung Buitan, Manggis, Karangasem, Bali. Keberadaan masjid ini seiring sejalan dengan perkembangan masuknya Islam di Bali, karena Masjid Al-Hikmah merupakan masjid tertua di Kabupaten Karangasem. Tentang keberadaan Masjid Al-Hikmah Buitan, jadi berdiri kira-kira tahun 1000 Hijriah bertepatan dengan 1580 Masehi. Ini hasil seminar di Denpasar tentang keberadaan masjid-masjid tertua di Bali. Kemudian kami meyakini juga bahwa di Manggis ada salah satu kuburan tua yang pada dasarnya dikelola atau dirawat sama saudara-saudara kami yang beragama Hindu, yang mereka meyakini bahwa itu adalah kuburan muslim, tetepuh muslim yang ada di Kampung Buitan ini. Sampai sekarang masih tetap dirawat sama mereka. Bahkan tahun 2006 sempat mengajak kepada kami untuk menyerahkan perawatan tersebut. Tetapi kami bersepakat dengan mereka bahwa kuburan tersebut kita rawat secara bersama-sama. Bahwa itu adalah sebagian tanggung jawab kami sebagai masyarakat muslim yang ada di Kampung Buitan ini, bahwa itu adalah leluhur kami yang katakanlah awal mulanya keberadaan kami yang ada di Buitan ini. Prasasti batu ini ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu, sempat terkubur karena pemugaran tapi berhasil diselamatkan. Itu sesungguhnya dulu ada 4 prasasti yang berada di masjid ini, tapi ketika pemugaran itu sempat tertanam. Nah, kemudian ini yang 2 ini alhamdulillah kita bisa temukan kembali dan kita bisa bersihkan kembali. Itulah satu-satunya yang menjadikan acuan kami bahwa di situ tertulis dibangunnya masjid ini adalah kurang lebih sekitar tahun 1000 Hijriah. Pulau Bali yang identik dengan mayoritas pemeluk agama Hindu seakan menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Dan bentuk toleransi itu terlihat ketika pembangunan pertama masjid ini. Keberadaan Masjid Al-Hikmah Buitan ini sudah sekitar 400 tahun lebih. Karena dilihat dari sisi sejarah, kebetulan di sebelah barat itu ada namanya pelabuhan tradisional zaman Belanda, sehingga para saudagar-saudagar muslim ikut bersandar di situ juga, sehingga beliau-beliau itu mampir di satu tempat, kemudian merasa nyaman, kemudian membuat satu tempat ibadah, yaitu yang namanya kalau dulu Langgar, awalnya di sini namanya Langgar. Ya. Jadi setelah itu kemudian berkembang, masyarakat di sini bersatu padu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang non-muslim juga, sehingga kami di sini merasa tidak ada yang berbeda dengan mereka-mereka, hanya saja tempat ibadahnya saja yang berbeda. Bergaul, bekerja, bersosialisasi, bergaul dengan hal-hal apapun mengenai sosial kemasyarakatan, kami bersama-sama bersatu padu untuk membangun yang namanya Banjar Buitan ini. Menelisik arsitekturnya, sekarang sudah banyak mengalami perubahan di fisik masjid yang dulunya seperti Masjid Demak ini. Masjid kayak Masjid Demak, Pak, tingginya 9 tangga naik gitu. Ke atas itu, ini kan dibongkar nih, atas sampai ke atas ke sana. Ya, ibaratnya tinggi sekali, tidak pakai paku, atap-atap gitu, bagus sekali. Itu dijual 800.000 dulu untuk bangunan gitu, untuk bangunan masjid gitu.
Tidak banyak informasi yang bisa saya dapatkan mengenai sejarah masjid yang usianya lebih dari 400 tahun ini, kecuali peninggalan kitab kuning yang ditulis dengan tangan. Ada beberapa kitab, kitab kuning lah kalau bahasa sekarang, itu yang kurang lebih umurnya sekitar 100 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, oleh karena itu ada beberapa juga tulisan-tulisan tangan yang masih tersimpan, ya umurnya kurang lebih sekitar 100 tahunan. Dan masyarakat Bali percaya jika keberadaan umat muslim di Tanah Dewata itu tak lepas dari pengaruh saudagar Bugis yang berlayar untuk berdagang di Bali, tepatnya di Karangasem. Nah, saatnya sekarang saya kembali akan terbang menuju Gorontalo. Sampailah kini saya di Masjid Baitur Rahim yang terletak di pusat Gorontalo dan ditetapkan sebagai masjid tertua ketiga di Gorontalo. Sejarahnya berdirinya Masjid Baitur Rahim adalah bahwa Masjid Baitur Rahim terletak di pusat kota Gorontalo dan berdiri pada tahun 1708. Kemudian sejarah berikutnya adalah bahwa masjid ini dibangun untuk masyarakat kota Gorontalo yang memiliki falsafah adat yang begitu kuat. Dan di sini Gorontalo itu memiliki adat sendiri bahwa adat kesenian syarat dan syarat itu kitabullah. Dalam artian bahwa antara agama dan adat itu harus berlawanan. Kemudian berikutnya dengan sejarah berikutnya bahwa masjid ini diadakan renovasi pada tahun 1979. Kemudian setelah berkembangnya berikutnya lagi pada tahun 1999 itu diadakan renovasi. Mengingat ornamen-ornamen yang masjid yang tua itu sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, maka dibongkar dan kemudian pada tahun 1999 itu diadakan renovasi. Masjid yang telah mengalami beberapa kali renovasi ini, pada awal pembangunannya sempat bergaya khas Gorontalo dengan konsep rumah panggung seperti adat Minahasa. Karena pada zaman dahulu masjid berada di tengah hutan belantara dan demi keamanan dari ancaman binatang buas, maka model meninggi menjadi satu-satunya pilihan. Ketika tahun 1795, model masjid mulai dirubah karena kayu-kayunya terlalu sering mengalami pelapukan dan selalu diganti. Maka metamorfosa pun dilakukan dari yang bergaya panggung menjadi model arsitektur bangunan datar. Namun Allah Maha Kuasa, masjid yang dinilai kokoh itu luluh lantak digoyang gempa pada tahun 1942. Dan perubahan terjadi ketika tahun 1999, di mana bangunan dan masjid dirubah total oleh Presiden B.J. Habibie seperti yang kita lihat sekarang ini. Memang simetrisnya ini bangunan lama, yang sebelah itu tambahan, sehingga kelihatan sudah nggak simetris. Ini mimbar, letak mimbar ini yang lama, Pak. Nah, sebenarnya kalau masih bangunan lama dia simetris. Jadi sama kiri kanan. Interior masjid lebih ceria dihiasi indah seni kaligrafi yang dibuat oleh seniman dari Jawa. Bangunan dilengkapi dengan 16 tiang yang menandakan sebagai kekuatan eksistensi bangunan masjid. Demikianlah Ramadan Karim episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.